Open House bersama Oke, selamat menyaksikan. Menyaksikan Bapak Ibu. SLTA BPK Penabur Jakarta. Sabtu 28 Agustus 2021 mulai pukul 9.30. Bergabunglah melalui link Zoom sekolah pilihan Anda dan rasakan kehangatan keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Untuk pertama kalinya, Penabur Fair. Open House bersama seluruh TK, SD, SMP, dan SLTA BPK Penabur Jakarta. Sabtu 28 Agustus 2021 mulai pukul 9.30. Bergabunglah melalui link Zoom sekolah pilihan Anda dan rasakan kehangatan keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Tahapan penerimaan siswa baru online BPK Penabur untuk siswa asal BPK Penabur Jakarta. Buka web BPK Penabur Jakarta. Kemudian klik Enroll Now. Pilih Ya untuk siswa asal BPK Penabur Jakarta. Login dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh sekolah. Username adalah nomor SPJ siswa. Pilih registrasi calon siswa. Pilih tahun ajaran yang sesuai. Isi data, nomor telepon, dan email yang aktif, kemudian pilih sekolah tujuan. Lakukan pembayaran formulir pendaftaran sesuai nomor virtual account yang tertera. Setelah melakukan pembayaran, klik status pembayaran untuk memastikan pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian kembali ke halaman utama. Klik data calon siswa untuk lengkapi data dan upload berkas kelengkapan sesuai syarat pendaftaran. Setelah semua terisi, cetak form pendaftaran dan surat pernyataan. Tanda tangani surat pernyataan di atas materai Rp10.000, kemudian upload surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai di tautan yang sudah disediakan. Selesai. Pendaftaran dapat diproses apabila berkas pendaftaran diupload lengkap sesuai dengan syarat pendaftaran. Calon siswa dinyatakan diterima apabila memenuhi syarat dan lolos seleksi penerimaan yang diadakan oleh BPK Penabur Jakarta. Terima kasih. Tahapan penerimaan siswa baru online BPK Penabur untuk siswa luar BPK Penabur Jakarta. Buka web BPK Penabur Jakarta. Kemudian klik Enroll Now. Pilih Tidak untuk BPK. Email dan password yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran. Verifikasi alamat email melalui link yang dikirim ke email yang sudah diregistrasikan. Login dengan username dan password yang sudah diverifikasi. Pilih registrasi calon siswa. Pilih tahun ajaran yang sesuai. Isi data dan sekolah tujuan. Lakukan pembayaran formulir pendaftaran sesuai nomor virtual account yang tertera. Setelah melakukan pembayaran, klik status pembayaran untuk memastikan pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian kembali ke halaman utama. Klik data calon siswa untuk lengkapi data dan upload berkas kelengkapan sesuai syarat pendaftaran. Setelah semua terisi, cetak form pendaftaran dan surat pernyataan. Tanda tangani surat pernyataan di atas materai Rp10.000, kemudian upload surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai di tautan yang sudah disediakan. Selesai. Pendaftaran dapat diproses apabila berkas pendaftaran diupload lengkap sesuai dengan syarat pendaftaran. Calon siswa dinyatakan diterima apabila memenuhi syarat dan lolos seleksi penerimaan yang diadakan oleh BPK Penabur Jakarta. Terima kasih.
Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Tahapan penerimaan siswa baru online BPK Penabur untuk siswa asal BPK Penabur Jakarta. Buka web BPK Penabur Jakarta. Kemudian klik Enroll Now. Pilih Ya untuk siswa asal BPK Penabur Jakarta. Login dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh sekolah. Username adalah nomor SPJ siswa. Pilih registrasi calon siswa. Pilih tahun ajaran yang sesuai. Isi data nomor telepon dan email yang aktif, kemudian pilih sekolah tujuan. Lakukan pembayaran formulir pendaftaran sesuai nomor virtual account yang tertera. Setelah melakukan pembayaran, klik status pembayaran untuk memastikan pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian kembali ke halaman utama. Klik data calon siswa untuk lengkapi data dan upload berkas kelengkapan sesuai syarat pendaftaran. Setelah semua terisi, cetak form pendaftaran dan surat pernyataan. Tanda tangani surat pernyataan di atas materai Rp10.000. Kemudian upload surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai di tautan yang sudah disediakan. Selesai.
Pendaftaran dapat diproses apabila berkas pendaftaran diupload lengkap sesuai dengan syarat pendaftaran. Calon siswa dinyatakan diterima apabila memenuhi syarat dan lolos seleksi penerimaan yang diadakan oleh BPK Penabur Jakarta. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bergabung di dalam YouTube Penabur Fair 2021. Kami menjumpai Anda dengan harapan semua di dalam keadaan sehat dan berbahagia. Penabur Fair merupakan rangkaian dari kegiatan pembukaan masa penerimaan siswa baru BPK Penabur Jakarta yang telah dimulai dari tanggal 21 Agustus 2021. Penabur Fair adalah open house online yang diselenggarakan oleh TK, SD, SMP, dan SMA di lingkup Yayasan BPK Penabur Jakarta yang saat ini berjumlah 80 sekolah. Open house ini adalah open house online yang pertama kali diselenggarakan oleh Yayasan BPK Penabur Jakarta. Kami ingin memfasilitasi para calon siswa dan calon orang tua siswa untuk mengenal lebih dekat sekolah pilihannya dan juga merasakan atmosfer kebersamaan serta kekeluargaan di Yayasan BPK Penabur Jakarta. Sebagai informasi, BPK Penabur sebagai induk dari BPK Penabur Jakarta telah memulai pelayanan di bidang pendidikan sejak tahun 1950. Pada tahun ini, di usianya yang ke-71, BPK Penabur Jakarta mengusung tema semakin berbagi dan berdampak bagi sesama. Oleh karenanya, BPK Penabur Jakarta mengajak Bapak Ibu untuk semakin berbagi dan berdampak bagi sesama dengan turut bergabung ke dalam keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dengan 71 pengalaman dan karya yang luar biasa di bidang pendidikan, serta puluhan ribu alumni yang berkiprah di kancah nasional maupun internasional, membuktikan bagaimana kualitas pendidikan BPK Penabur terwujud dan berdampak bagi masyarakat. Karenanya, silakan mengikuti acara ini dengan seksama. Gunakanlah kesempatan ini untuk mengenal BPK Penabur lebih dalam lagi. Dan melalui pilihan sekolah tujuan Anda akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan bermakna, serta mendapatkan fasilitas yang luar biasa yang mampu mendampingi tumbuh kembang putra-putri Anda sampai nanti lulus SMA. Dalam Penabur Fair tahun ini, selain Bapak Ibu akan menyaksikan paparan dari setiap sekolah, akan ada juga sesi talk show dan juga sesi tanya jawab yang nanti akan memperdalam pengetahuan dan keingintahuan Bapak Ibu mengenai sekolah masing-masing. Namun sebelumnya, dengan penuh ucapan syukur, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dan juga ucapan terima kasih kita pada Tuhan melalui doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Romina. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa Allah yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu seraya mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu terhadap kami selama ini. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk acara Penabur Fair, di mana kami dapat berkumpul kembali secara daring, mulai dari jenjang TK sampai ke SMA, dan merupakan acara akbar pertama dari Penabur secara keseluruhan. Bapa, kami berdoa supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan keseluruhan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kami dan
hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Romina yang berkenan memimpin doa pembukaan. Dan selanjutnya, sambutan serta sapaan hangat dari Bapak Insinyur Antono Yuwono selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta akan hadir bagi kita semua. Keluarga penabur yang saya kasih dan hormati, dengan perkenan Tuhan kembali kita berjumpa secara online. Dan apabila minggu kemarin kita bertemu untuk kick off PSB BPK Penabur Jakarta 2223, maka kali ini kita bertemu dalam sebuah acara berjudul Penabur Fair. Apa itu? Silahkan Ibu Bapak sekalian masuk ke sekolah masing-masing dan saksikan. Termasuk ada open house di sana dan beragam acara lain. Apabila minggu kemarin saya bercerita mengenai penabur yang sudah berusia 71 tahun dan berbagai macam cobaan yang kami lalui, maka sekarang saya ingin bercerita apa yang kita akan lakukan sekarang dan ke masa depan, di mana putra-putri ibu bapak sekalian tentunya akan ada di sini. Yang pertama, kami sudah mempersiapkan peralatan maupun pembelajaran yang diperlukan untuk menyambut datangnya hybrid learning, dan nanti tahap selanjutnya kami sebut blended learning. Dan apabila itu semua sudah berjalan dengan baik, di mana kami memperlengkapi seluruh kelas dengan peralatan yang memadai untuk hybrid maupun blended learning, maka kami juga sekarang mempersiapkan sebuah transformasi pendidikan yang disebut transformasi digital, di mana kami mulai mempersiapkan seluruh metode pembelajaran yang mungkin akan berubah di masa depan, termasuk dalam waktu dekat ini, di mana kami sedang mempersiapkan semua peralatan, infrastruktur, maupun semua perangkat lunak dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebuah potensi di masa depan yang begitu menggairahkan, di mana kami akan bisa menjangkau begitu banyak peserta didik, yang bisa kami berikan pendidikan dengan berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Dan marilah kita bersama-sama mendoakan agar kami bisa melakukan hal ini dengan baik, sehingga BPK Penabur melalui BPK Penabur Jakarta bisa memberikan pendidikan Kristiani yang terbaik untuk sebanyak mungkin masyarakat. Salam dari saya, ikuti terus perkembangan kami, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sapaan hangat dari Bapak Insinyur Antono Yuwono telah menyapa kita semua. Kiranya itu menunjukkan keterbukaan hati kami semua tentang BPK Penabur di dalam bekerja sama dengan Bapak Ibu calon orang tua siswa beserta anak-anak calon siswa BPK Penabur Jakarta. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi talk show. Di dalam sesi talk show, Bapak Ibu beserta putra-putri dapat menyimak bersama pemaparan sekilas mengenai BPK Penabur Jakarta beserta program-program layanan di jenjang masing-masing. Bersama dengan tim yang akan memandu, mari kita saksikan bersama Talk Show Penabur Fair 2021. Halo Papa dan Mama, selamat pagi, selamat datang di Penabur Fair. Bagaimana kabar Papa dan Mama pagi ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat. Ya, senang sekali bisa menjumpai Papa dan Mama di hari ini, masih di bulan Agustus, di mana tentunya suasana dan semangat kemerdekaan masih melekat dan kita rasakan. Demikian halnya dengan Papa dan Mama yang terus bersemangat untuk mempersiapkan studi putra-putrinya demi masa depan mereka kelak. Ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya, Miss Ii Dwi Christine Tias, akan menemani Papa dan Mama di Sabtu yang ceria ini. Ya, Papa dan Mama, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa saat ini kita sedang mengikuti acara talk show yang diselenggarakan untuk mengenal lebih dekat SMP BPK Penabur Jakarta. Dan tentunya saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita 2 orang narasumber. Papa dan Mama,
kita sapa dulu ya narasumber pada hari ini. Baik, selamat datang Ibu Ruth dan Ibu Triana. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ii, selamat Oke. pagi Papa Mama. Ya, sudah disapa juga ya oleh Bu Ruth dan Bu Triana. Kabar baik ya Bu Ruth dan Bu Triana? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Amin. Iya. Nah, Papa Mama, siapakah beliau berdua ini? Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan kedua ibu hebat dan tangguh ini. Yang pertama adalah Ibu Ruth Inanugrahan Mahayati. Beliau adalah Kepala Jenjang SMP BPK Penabur Jakarta. Dan yang kedua adalah Ibu Triana Nilasari yang merupakan salah satu Kepala SMPK Penabur Jakarta. Itulah tadi perkenalan singkat kita dengan narasumber talk show pagi ini. Ya, Bu Ruth dan Bu Triana, boleh ya kita ngobrol-ngobrol santai? Tentu boleh Bu Ii. Silakan Bu Ii. Baik, siap. Di weekend yang ceria. Oke. Ya, yang pertama ke Ibu Ruth terlebih dahulu. Nah, Bu Ruth, sebenarnya ada berapa sekolah dan terletak di daerah mana sajakah untuk jenjang SMP di BPK Penabur Jakarta ini? Silakan, Bu Ruth. Terima kasih Bu Ii. Ya, sekali lagi saya sapa selamat pagi Papa Mama terkasih. Ya, senang saya bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu, Papa Mama, dan saya boleh memperkenalkan SMPK BPK Penabur Jakarta. Kalau tadi Bu Ii menanyakan ada berapa, ya ada 17 sekolah Bu Ii. Wow. Banyak ya, dan 17 sekolah ini walaupun terteranya adalah BPK Penabur Jakarta, tetapi 17 sekolah ini tersebar di 3 provinsi. Ada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Rasanya di Sabtu ceria ini, walaupun kita mungkin masih di rumah saja, Papa Mama saya ajak berjalan-jalan ya ke 17 sekolah dan di mana lokasi sekolah tersebut. Nah, kita mulai di Provinsi DKI Jakarta. Di Provinsi DKI Jakarta ini tentunya terbagi dari 5 wilayah. Nah, wilayah yang pertama, Papa Mama, adalah di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat ada SMPK 1 Penabur di Kompleks Pintu Air, SMPK 2 Penabur di Kompleks Pembangunan, dan SMPK 3 Penabur di Kompleks Gunung Sahari. Dari Jakarta Pusat kita beralih ke Jakarta Utara. Ada 2 sekolah di Kompleks Kelapa Gading dan SMPK 6 Penabur di Kompleks Muara Karang. Kita beralih ke timur, Papa Mama. Di sana ada SMPK 5 Penabur, ada di Kompleks Cipinang. Dan di Jakarta Barat ada SMPK 7 Penabur di Kompleks Sunrise Garden. Dan tentu ada di daerah selatan, yaitu SMP Tirta BPK Penabur Pondok Indah. Sesuai dengan namanya, berarti berada di Kompleks Pondok Indah di wilayah Pondok Indah. Nah, biasanya untuk sekolah-sekolah yang berada di DKI, kita menggunakan angka. Ya, SMPK 1, 2, hingga 7, dan tadi di selatan ada SMP Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Jakarta, Papa Mama saya ajak si Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat ini terbagi ada 4 ya, ada Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Nah, di wilayah yang di luar DKI, biasanya penamaan sekolah disesuaikan dengan nama tempatnya, kawasannya berada di mana sekolah SMP BPK Penabur Jakarta. Jadi seperti di Kota Bekasi, ada 2 sekolah, yaitu SMP Penabur Harapan Indah dan SMPK Penabur Sumarekon Bekasi.
Nah, berikutnya ada di Kabupaten Bekasi. Wah, kabupaten ada SMPK Penabur Kota Jababeka. Di wilayah kawasan Jababeka ada di sana SMPK Penabur Kota Jababeka. Kemudian tidak ketinggalan Papa Mama, ada di Kabupaten Bogor. Satu sekolah yang terdiri dari berbagai jenjang TK sampai dengan SMA pun di sana, yaitu SMP Penabur Kota Wisata. Dan di Kota Depok ada 2 sekolah, yaitu SMPK Penabur Depok dan SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Wah, tanpa terasa kita sudah berjalan 2 provinsi nih Bu Ii. Oke, berarti satu lagi ya Bu Ruth? Satu lagi kita beralih ke barat, yaitu ke Provinsi Banten. Nah, di Banten ini ada di Kota Tangerang, yaitu SMPK Penabur Kota Modern. Dan di Kabupaten Tangerang ada SMPK Penabur Gading Serpong. Dan yang terakhir, Kota Tangerang Selatan. Ada SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tadinya saya sudah mengajak berjalan-jalan nih Bu Ii. Iya. Di Sabtu yang indah ini, ya serasa sembari kita mengenal lagi pelajaran kita IPS ya, letak wilayah, letak kabupaten dan kota. Ya tentunya ini mengingatkan kita semua. Iya, benar-benar Bu Ruth. Ya, jadi Papa Mama secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita sudah diajak untuk berjalan-jalan secara virtual oleh Ibu Ruth. Baik, Bu Ruth, itu tadi 17 sekolah. Nah, dari 17 sekolah itu kurikulum yang dilaksanakan apa ya, Bu? Ya. Baik, Bu Ii serta Papa Mama, kurikulum yang dilaksanakan oleh SMPK BPK Penabur Jakarta, tentunya kita mengacu kepada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan, maupun juga kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun demikian, kami sebagai sekolah swasta yang juga turut mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya kurikulum nasional ini juga kita terapkan dengan pembelajaran keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 ini, kurikulum ini tentunya menempatkan mata pelajaran dan tema-tema pembelajaran itu sebagai pusat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk ketercapaian dari keterampilan abad 21 itu sendiri. Nah, kalau sudah bicara tentang keterampilan abad 21 ini, tentunya kita seringkali mendengar ada porsi, ada literasi. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan ya Bu Ii ya, tentang keterampilan abad 21 ini. Ya, keterampilan abad 21 ini diantaranya mencakup tentang keterampilan hidup dan karir. Ya, di mana di sana juga ceritakan atau diajarkan bagaimana anak-anak itu mempunyai fleksibilitas, kemudian inisiatif dan mengatur diri sendiri, bahkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya tentunya ini sejalan dengan anak-anak usia remaja, di mana mereka juga di masa transisinya dari anak-anak ke remaja perlu dibekali untuk kecakapan keterampilan hidup. Kemudian juga ada yang kedua yaitu learning innovation skill, yang meliputi yang tadi saya sebut ada 4C ya. Ada 4C itu critical thinking and problem solving, kemudian communication skill, collaboration, creativity dan innovation ya. Nah, itu semua tentunya akan menyatu di dalam pembelajaran abad 21. Dan yang ketiga adalah informasi media teknologi terkait keterampilannya. Tentunya di sini terbagi ada literasi informasi, kemudian media, kemudian literasi baca, tulis, dan berkembang. Kalau dulu kita bicara tentang literasi nih Bu Ii, Papa Mama, kita selalu ingatnya literasi itu kalau nggak baca, ya baca aja. Ternyata sekarang berkembang Bu Ii, ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah,
Dari ketiganya itu yang terpenting ya sebenarnya adalah yang mendasari itu adalah bagaimana kita juga mengutamakan ya yang namanya pendidikan karakter, Bu Ii. Kita sudah punya yang namanya tadi kecakapan hidup, kemudian learning and innovation skill-nya. Tapi yang terpenting di sini adalah mendasari itu adalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini tentunya sebagai landasan bagi putra-putri kita ya. Saya yakin dan percaya Papa Mama di dalam keluarga tentu sudah menanamkan nilai sesuatu yang sangat berharga yang tentunya akan berguna bagi kehidupan anak-anak kita saat ini sampai dengan nanti mereka di masa depan. Dan untuk BPK Penabur tentunya pendidikan karakter yang ditanamkan adalah berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang seringkali kita kenal dengan PKB N2K. Pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai PKBN 2K ini diantaranya ada rendah hati, kemudian tanggung jawab, kepedulian, kejujuran. Ya, rasanya ini menjadi bagian ya kalau kita bicara tentang Trisentra Pendidikan Bu Ii, pasti itu ada keterkaitan Bu Ii. Papa Mama, yang utama dari keluarga. Kemudian sekolah. Kemudian masyarakat, tempat mereka nantinya akan terjun dalam masyarakat. Tetapi semuanya bisa menyatu dalam Trisentra Pendidikan yang ada. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa penerapan kurikulum abad 21 di SMPK Penabur Jakarta ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya tadi Trisentra Pendidikan. Kemudian juga bagaimana mengembangkan asesmennya, kurikulumnya, pengembangan profesional kepada para gurunya, dan lingkungan belajar yang aman untuk putra-putri para siswa, sehingga saat menempuh pembelajaran pun akan adanya suasana yang menyenangkan, nyaman, pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang kondusif. Nah, tentunya ini semua elemen, semua aspek ini sangatlah penting untuk membuat siswa, putra-putri Bapak Ibu ya sebagai siswa ya terlibat dalam proses pembelajaran sehingga lulusannya yang diharapkan adalah siap ya untuk berkembang di dunia yang saling terhubung saat ini secara digital dan global. Ya, mungkin itu Bu Ii yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kurikulumnya nasional, tetapi tetap pembelajaran mengikuti perkembangan zaman dengan pembelajaran keterampilan abad 21. Baik, baik. Terima kasih, Bu Ruth. Jadi Papa Mama kita sudah mendapatkan gambaran tentang kurikulum, di mana tidak hanya mengedepankan sisi intelektualnya juga, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ruth bahwa selaras dengan pengembangan karakternya. Jadi jangan khawatir Papa Mama, karakter siswa pun terbangun di sini. Ya, Bu Ruth, sedikit atau secara singkat Bu Ruth, kegiatan siswanya ada apa saja nih Bu Ruth? Pasti Papa Mama juga pengen tahu. Ya, baik Bu Ii, Papa Mama, kegiatan kesiswaan itu sesuatu yang dinanti oleh anak-anak ya, selain pembelajaran secara akademik. Nah, untuk kegiatannya yang utama adalah kegiatan ekstrakurikuler dan di sana ada wajib maupun pilihan. Nah, ketika wajib kita tahu ada pendidikan kepramukaan dan ketika anak memilih ekskulnya itu pilihan pastinya biasanya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada yang masih terkait dengan science club, math, kemudian fisika, ya biologi atau karya ilmiah remaja, English club, ya kemudian juga ada ekskul yang ya boleh katakan bukan kekinian tapi ini merupakan satu tuntutan yang memang harus anak-anak juga ikuti dan banyak anak-anak suka itu ekskul coding, ya ada robotik, kemudian bidang seninya
juga ada vokal, seni musik, ya biasanya anak-anak suka dengan modern dance, ya seperti itu. Nah, kemudian selain kegiatan kesiswaan, tentunya didukung dengan program-program sekolah. Ketika para siswa atau putra-putri papa mama memasuki jenjang SMP, ini kali pertama mereka masuk dalam suatu organisasi, belajar berorganisasi di OSIS. Jadi kalau bicara OSIS kan ada di SMP dan SMA. Di OSIS ini baik sebagai pengurus maupun juga anggota, tentunya diajarkan bagaimana melatih diri menjadi seorang pemimpin. Kemudian peduli, menghargai satu dengan yang lain. Nah, kegiatan program-programnya OSIS pun juga itu mengakomodir apa yang diharapkan, apa yang diinginkan para siswa. Biasanya ini diimplementasikan dalam kegiatan class meeting. Kemudian berkolaborasi dengan program sekolah, ada kegiatan pembiasaan Bu Ii setiap pagi, saya renungan pagi, kemudian ada kegiatan literasi, ya kebaktian siswa, kemudian program-program lain yang mencakup kerohanian, ada perayaan Natal, kemudian yang utama juga kita berkiprah di dalam kegiatan bergereja, pelayanan di gereja, dan kegiatan sosial, social care, ya kemudian kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Jadi tidak menutup kemungkinan Bu Ii, walaupun kita ini sekarang di rumah, kunjungan bisa dilakukan secara virtual. Ya, jadi touch-nya peduli kita kepada teman-teman yang menjadi bagian kita ini tetap kita bisa jangkau, kita bisa melihat dan memperhatikan mereka. Nah, dari kesemuanya itu Bu Ii, kalau terkait dengan profil atau apa sih lulusannya nanti siswa BPK Penabur, ya diantaranya adalah memiliki profil BEST. Kalau dari akronimnya BEST aja yang terbaik ya Bu Ii. Tapi itu merupakan akronim yang harapannya anak-anak itu mempunyai profil seperti itu ya, vital, ya punya ketangguhan, kemudian excel worldwide, jadi mereka perlu sekali untuk bisa mengembangkan wawasannya secara luas, ya kemudian share with society, ya bagaimana mereka itu harus juga care dan peduli kepada orang lain, dan di antara ketiganya itu yang utama adalah yang P-nya itu Bu Ii. Mungkin kesannya di bawah, tapi itu fondasinya trust in God ya, percaya dan mengandalkan Tuhan. Demikian Bu Ii. Iya, oke. Trust in God. Jadi ini menjadi payung dari semua akronim tadi ya, Bu, begitu ya? Ya, Bapak, Ibu, Papa, Mama, itu tadi penjelasan, pemaparan terkait dengan kurikulum kegiatan siswa. Nah, pastinya Papa Mama juga bertanya-tanya, dari sekian kegiatan siswa atau program-program di SMP BPK Penabur Jakarta, pasti ada dong keunggulannya. Nah, silakan Bu Ruth, keunggulan program SMP BPK Penabur Jakarta. Baik, terima kasih Papa Mama. Kalau bicara tentang keunggulan, ya mungkin seringkali kita seringkali dengar kata nasional, kemudian bilingual, kemudian juga entrepreneur. Tapi tadi payungnya satu ya, kita ada di kurikulum nasional, tetapi setiap sekolah bisa mengembangkan dan memiliki keunggulan ataupun ciri khas sehingga itu akan menjadi keunggulan di SMP BPK Penabur Jakarta. Di antaranya adalah program bilingual atau kelas bilingual maupun sekolah bilingual. Mungkin saya bisa sampaikan dulu sekolah-sekolah yang memiliki program ini. Yang pertama kalau sekolah bilingual itu adalah di SMPK Penabur Gading Serpong, tadi di wilayah Banten. Kemudian untuk program bilingual, kalau bicara program bilingual dan kelas, berarti dalam satu sekolah itu tidak semuanya itu bilingual, tapi ada per kelas saja ada 1, 2, bahkan 3 kelas. Itu ada di SMPK 2, itu di Kompleks Pembangunan, kemudian SMPK 4 di Kelapa Gading, SMPK 5 di Cipinang, SMPK 6 di Muara Karang, dan SMPK 7 di Sunrise Garden. Nah, mungkin sedikit perbedaannya untuk program bilingual dengan nasional, ada beberapa mata pelajaran
yang diajarkan atau bahasa pengantarnya, soal-soal materinya diajarkan dengan bahasa Inggris, selain bahasa Inggris itu sendiri, yaitu pelajaran matematika, kemudian IPA, kalau di SMP ada fisika dan biologi. Nah, tadi Inggris di program bilingual itu mungkin ada penambahan di native speaker. Ya, di native-nya ada 2 jam. Namun untuk program nasional pun sama ya. Jadi ini bisa berkolaborasi ketika anak-anak itu belajar bersama bahasa Inggris untuk mengembangkannya ini di setiap sekolah Bu Ii kita punya program English Day. Ya, masing-masing sekolah pasti punya hari-hari untuk English Day ini dengan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ya, anak-anak seperti itu. Dan satu lagi adalah program entrepreneur. Pasti itu menarik, Bu Ii. Oke, iya. Baik, terima kasih Ibu Ruth atas pemaparannya terkait jumlah sekolah, berikut lokasinya, kurikulum, kegiatan siswa, dan juga program unggulan SMP BPK Penabur Jakarta. Tadi sempat disinggung oleh Bu Ruth tentang entrepreneur. Jadi bertanya-tanya, apakah artinya siswa diminta untuk belajar sambil berwirausaha? Baik, Bapak Mama kita akan mengulik informasi terkait istilah program entrepreneurship bersama Ibu Triana, di mana sekolah yang beliau pimpin menerapkan program ini. Halo Ibu Triana. Halo Bu Ii. Oke. Halo Papi. Iya, Bu mau tanya-tanya tentang entrepreneurship. Ya, Bu Triana, pendidikan entrepreneurship ini apa sih sebenarnya dan mengapa BPK Penabur Jakarta menerapkan program ini? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Ii. Selamat pagi Papa dan Mama. Mengulas tentang entrepreneurship. Di BPK Penabur sendiri terdapat 6 sekolah yang menjadi pilot project penerapan program entrepreneurship. Di antaranya adalah SMPK 1 Penabur, SMPK 6 Penabur, SMPK Penabur Bintaro Jaya, SMPK Penabur Kota Jababeka, SMPK Penabur Depok, dan SMPK Tirta Marta BPK Penabur. Nah, tentang pendidikan entrepreneur itu sendiri merupakan program yang meliputi isi, metode, kegiatan yang mendukung siswa untuk mempraktekkan sesuatu, menemukan hal baru, menciptakan sesuatu yang memiliki nilai lebih, dan melakukan tindakan berdasarkan peluang sehingga berdampak positif pada lingkungan sekitar. Nah, Bu Ii dan Papa Mama, tujuan pendidikan entrepreneur di BPK Penabur Jakarta adalah mempersiapkan siswa BPK Penabur menjadi generasi yang memiliki karakter, pengetahuan, keterampilan, serta menjadi best entrepreneurship. Nah, Papa Mama, ada 3 kemampuan dasar yang dilatih. Antara lain adalah menangkap peluang, menciptakan sesuatu yang memiliki nilai lebih, dan anak-anak dilatih untuk berani mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan dan secara bijaksana. Demikian Bu Ii. Baik, terima kasih Bu Triana. Nah, dari penjelasan tersebut Bu, jadi ingin bertanya lagi, penerapan pembelajarannya sendiri bagaimana Bu? Iya, Papa Mama, di sekolah program entrepreneurship dilakukan dengan pendekatan project based learning dan problem based learning yang biasa dikenal dengan anak-anak itu dengan sebutan POE, yaitu Project of Entrepreneur. Pada penerapannya, putra-putri Papa Mama nanti akan belajar tahapan-tahapan dari entrepreneurship dalam proyeknya, ya, yang tentunya akan dibimbing oleh para guru, dan fungsi guru di sini adalah sebagai mentoring dan coaching, sehingga putra-putri Bapak Ibu dapat melakukan think out of the box, self-direct learning, dan good impact. Nah, Papa Mama, biasanya anak-anak itu diberi kebebasan untuk memilih tema dari programnya dalam satu angkatan, ya. Jadi ada anak-anak yang memilih program entrepreneurship, ada yang memilih temanya sociopreneur. Untuk yang senang dengan kuliner,
akan memilih foodpreneurship dan juga ada writingpreneurship. Demikian Bu Ii. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Bu Triana ada tahapan pembelajarannya. Boleh diinformasikan Bu secara singkat tahapan pembelajaran yang diterapkan pada siswa? Tentu, ya. Jadi Papa Mama, proyek entrepreneurship itu dilakukan dengan tahapan belajar yang disebut learning change, ya. Terdiri dari 4 tahapan, yaitu discover, design, do, dan evaluate, yang biasa disingkat dengan sebutan 3DSA. Pada tahapan discover, putra-putri Papa Mama nanti akan dilatih untuk belajar mencari data, menggali dari para narasumber. Narasumber itu bisa tokoh karir, bisa bertanya pada Papa Mama, om dan tantenya, atau para guru, ya. Nah, setelah selesai tahapan tersebut, anak masuk pada tahapan berikutnya, yaitu desain. Anak dilatih untuk merancang produk, ya. Setelah memilih produknya, anak berlatih untuk merancang produk, lalu membuat proposal, melakukan perhitungan-perhitungan anggaran, mulai dari awal memiliki modal sampai dengan akhir produknya itu sampai ke produsen, dan juga anak dilatih untuk belajar untuk mengukur waktu pengerjaan sampai produk itu jadi. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu do. Pada tahapan ini, putra-putri Bapak Ibu akan membuat yang disebut dengan prototype, ya. Anak-anak biasa mengenalnya dengan sebutan buat tester ya Bapak Ibu ya, buat tester ya Bu Guru ya. Nah, tester itu dilakukan tujuannya untuk memperkenalkan produknya itu kepada beberapa audiens, ya. Lalu para audiens itu memberikan penilaian, lalu si anak akan melakukan atau menyempurnakan produknya. Baru setelah semuanya oke dan dirasa mantap, mereka akan membuat produknya dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Lalu mereka juga belajar bagaimana untuk mengkomunikasikannya kepada audiens supaya produknya itu bisa terpasarkan dengan baik, ya. Caranya adalah melatih komunikasinya mereka, ya. Jadi anak akan belajar untuk membuat flyer atau dengan pemasarannya lewat TikTok, ya. Dan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu evaluate, di mana anak belajar untuk mempresentasikan apa yang pembelajaran yang sudah dipelajari, ya. Lalu anak-anak mendapatkan masukan dari orang tua, dari teman, dari para guru, atau orang lain yang kita undang, ya. Di situ anak belajar membuat kesimpulan dan kemudian melakukan tindak lanjut. Demikian Bu Ii. Wah, menarik sekali dan secara gamblang sudah disampaikan oleh Ibu Triana. Nah, Papa dan Mama tertarik putra-putrinya untuk belajar tentang entrepreneurship? Jika putra-putri Papa dan Mama tertarik dengan program entrepreneurship, silahkan dapat memilih sekolah-sekolah yang tentunya menerapkan program ini. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Triana, ada SMPK 1 Penabur, SMPK 6 Penabur, SMPK Penabur Bintaro Jaya, SMPK Penabur Kota Jababeka, SMPK Penabur Depok, atau SMP Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Oke, terima kasih Ibu Triana. Kami jadi punya pengetahuan dan gambaran tentang program ini. Berikut dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan siswa dalam program entrepreneurship ini. Oke, Papa dan Mama, sebuah perbincangan singkat namun syarat dengan informasi. Semoga dapat menambah wawasan Papa dan Mama dalam mengenal lebih dekat SMP BPK Penabur Jakarta. Dan kiranya semakin memantapkan pilihan Papa dan Mama untuk terus melangkah maju bersama dan mempercayakan pendidikan putra-putrinya pada BPK Penabur Jakarta. Oke, kepada Ibu Ruth dan Ibu Triana, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement secara singkat. Dan boleh dimulai dari Ibu Triana terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Ya, Papa, Mama, yuk putra-putrinya bergabung di BPK Penabur. Bersama kita membangun karakter anak, melatih kemandiriannya, mengembangkan potensi diri dan bakatnya secara kreatif, sehingga mampu menjadi owner-owner muda pencipta lapangan pekerjaan dan menjadi berkat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Ibu Triana. Ibu Ruth, silahkan Bu. Oke, mohon maaf Bu Ruth, bisa di-unmute terlebih dahulu Bu.
Oke. kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ii. Ya, Papa Mama, dengan 71 tahun pengalaman BPK Penabur telah membuktikan konsistensinya untuk mewujudkan moto iman, ilmu, dan pelayanan, dan telah meluluskan ratusan ribu alumni yang memiliki profil BEST serta prestasi baik akademik maupun non-akademik yang diakui bangsa dan dunia. Semakin berkembangnya jaringan BPK Penabur menjadi jawaban pertanyaan bagi Papa Mama, inilah sekolah yang akan mendukung suksesnya putra-putri terkasih di masa depan. Selamat bergabung Papa Mama menjadi keluarga BPK Penabur Jakarta. Harapan nanti bisa mengenal lebih dekat ketika Papa Mama bisa bergabung di sekolah-sekolah. Tadi ada 17 sekolah. Nah, silahkan nanti sesuai dengan pilihannya ya Bu Ii. Ini pesan saya. Terima kasih Bu Ii. Oke, terima kasih Bu Ruth dan Ibu Triana untuk waktu dan perbincangan pada pagi ini. Kiranya Ibu Ruth dan juga Ibu Triana semakin diberkati Tuhan dalam tugas karya dan pelayanannya. Sehat-sehat selalu ya Ibu. Terima kasih. Oke, iya. Papa dan Mama, untuk selanjutnya silakan bergabung di Zoom meeting sekolah tujuan masing-masing. Tim sekolah sudah menanti Papa dan Mama untuk membagikan informasi detail tentang sekolah tujuan yang meliputi program sekolah, keunggulan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar mengajar, dan juga prestasi sekolah. Terima kasih atas waktu dan perhatian Papa dan Mama yang telah mengikuti talk show pagi ini. Selamat mengikuti kegiatan Open School. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sama-sama sudah menyaksikan ya Bu Wani opening dan talk show yang sudah dibawakan oleh Ibu Ruth dan Ibu Triani. Ya, Bu Wani, sebelum kita lanjut, tadi di awal saya membacakan satu pepatah, benar ya? Tidak kenal makanya tidak sayang. Kita perkenalan diri lagi yuk Bu. Ya, boleh Oke, Pak Bu Wani. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu, sekali lagi perkenalkan, saya Andre Sitepu. Ya, saya di SMPK 5 ini sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, selanjutnya Bu Wani silakan. Dan saya Ibu Velomena Dwi Irwani, saya biasanya ada di perpustakaan. Oke, Pak Andre, tadi kan kita sudah menyaksikan opening dan talk show SMPK yang disampaikan dan dijelaskan oleh Kepala Jenjang SMPK Penabur, yaitu Ibu Ruth dan Ibu Triana. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih SMPK 5 Penabur Jakarta masuk dalam daftar Bapak Ibu untuk melanjutkan tingkat pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Oke, Pak Andre, habis ini ada apa lagi sih? Nah, Bu Wani, PPKM dan pandemi COVID-19 membuat kita itu nggak bisa jalan jauh-jauh ya, Bu. Iya. Tapi nih, dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu, kami sudah siapkan yang paling terbaiknya Bapak Ibu. Kami sudah siapkan bagaimana SMPK 5 Bapak Ibu. Jadi, walaupun Bapak Ibu nggak bisa ke sekolah nih, nggak bisa ketemu langsung, kami sudah menyiapkan virtual tour Bapak Ibu. Jadi kita jalan-jalan bareng-bareng di SMPK 5 Penabur, Bu Wani. Oke, kita langsung saja ya Bu Wani menyaksikan virtual tour SMPK 5 Penabur Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Masa depan adalah sebuah tujuan
yang selalu dihubungkan dengan impian, cita-cita, harapan, bahkan hal-hal besar yang akan kita raih nanti. Tetapi tahukah kamu, masa depan ditentukan oleh setiap proses yang kita jalani, lakukan, upayakan, dan doakan setiap harinya. SMP K5 Penabur Jakarta sebagai bagian dari Yayasan BPK Penabur Jakarta yang terletak di Jalan Tarum Barat, Blok KK Cipinang Indah, Jakarta Timur, dengan visi menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan berkarakter Kristiani, unggul, terampil, berjiwa sosial melalui pendidikan dan pengajaran bermutu, dan misi mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mencapai prestasi melalui pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Demi tercapainya lulusan yang berkarakter Kristiani, unggul, terampil, dan berjiwa sosial, SMP K5 Penabur Jakarta membuka 2 pilihan kelas, yaitu bilingual dan nasional, menggunakan kurikulum 2013 yang didukung dengan fasilitas penunjang KBM yang lengkap, sehingga setiap potensi siswa dapat dikembangkan dengan maksimal.
let me check your attendance first. So I think complete. Yeah, is there any information that anyone didn't join us, Kathy? Complete. I think no information. Okay, thank you. And before we start our activity, just make sure about the position, the way you are sitting, because as I told you before that, after this, we are going to learn from, you are going to do something from e-learning Moodle. Yeah, so hopefully you already prepare your, can you see the material that I'm sharing? Can you see on your device, Yes, guys? Miss. Mano? Okay, thank you. So here it is, the material. It is about present continuous and present simple. So what we are learning about the two tenses, it is not stand by itself, but you know that the purpose of learning these activities, these tenses, at the end of the lesson, you are able to see the difference, you are able to differentiate very well about present simple and present continuous. Yeah. Okay, everyone. So please go to this e-learning. Yeah. Yeah. And then you can see here on your courses, make sure you choose your own grade. Yeah. And also English lesson here. You can see here. Actually, you can also see here on the upcoming events about the activity you are going to do. Yeah, the upcoming events, yeah, about the activities, about the quizzes or whatever it is on your course. Okay, so let's start. Era disrupsi menjadi isu yang akan senantiasa hadir di setiap waktunya. SMPK 5 Penabur Jakarta tetap siap dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan tiba-tiba. Pengaplikasian KBM dari on-site ke online terus kita lakukan dalam mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin sesuai dengan KBM on-site. Dukungan LMS yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran, ruang daring yang senantiasa ada untuk menjangkau setiap kebutuhan siswa seperti ruang makan bersama, ruang baca, ruang musik, ruang BK yang dibuat semirip mungkin dengan suasana on-site. Okay, so I hope you always enjoy every time we meet, because every time we meet, there should be something new information. That's why you need to keep your spirit up. Yeah, stay healthy so that you can do everything well. Okay, guys, so I think that's all for today. Hope you enjoy this learning teaching activity, and thank you for joining the lesson. Stay blessed and God bless you all. Yeah, greeting please. Greetings. Bye, Miss. Thank you, Miss. See you next time. God bless you. Bye, God bless you all. See you.
Bapak Ibu, tadi kita sudah sedikit jalan-jalan virtual tour dan paling tidak Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana sih SMPK 5 Penabur Jakarta walaupun hanya melalui virtual tour. Dan sekarang kita akan menyaksikan testimoni dari alumni SMPK 5 Penabur Jakarta yang akan dibawakan oleh Aubert Saragi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Albert Nathaniel Parlinggoman Saragi. Saya adalah alumni SMK 5 angkatan ke-22 tahun 2019. Jadi perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya bersekolah di STK 4 juga selama 6 tahun di program bilingual. Kemudian saya mengambil SMP di SMPK 5 Penabur, program bilingual juga selama 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian setelah saya lulus kelas 9 ujian nasional, saya memutuskan untuk masuk ke SMK 1 Penabur Jakarta. Ya, selama 4 bulan di sana sampai saya mendapatkan beasiswa di akhir tahun 2019 untuk bersekolah di Singapura, di mana saya saat ini. Menurut saya, beberapa pengalaman dan pelajaran-pelajaran penting itu saya ambil selama saya bersekolah di SMPK 5. Dan itu membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Saya membagi dalam 2 bagian, non-akademis dan akademis. Kita bahas yang akademis terlebih dahulu. Guru-guru di SMPK 5 itu cukup membantu untuk mengembangkan potensi murid, potensi siswa seperti saya sendiri, ya, dalam bidang akademis seperti matematika, IPA, dan pelajaran-pelajaran lainnya sangat membantu. Juga ketika kita punya banyak masalah, dengan nilai-nilai, guru-gurunya juga sangat mudah untuk minta penjelasan gitu. Tapi saya harus pesan untuk kita semua bahwa jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Kemudian setelah itu di bidang non akademis yang kedua. Nah, di bagian ini saya sendiri adalah orang yang sangat suka bermusik. Saya bermain piano dan kemudian SMPK 5 memberikan wadah kepada saya untuk berkarya dalam beberapa aspek. Pertama, saya mengikuti eskul band, dan di eskul tersebut saya melatih kerjasama saya dengan rekan-rekan saya dalam bermain, dan juga bagaimana supaya kami bisa menghasilkan suatu lagu atau suatu karya yang baik untuk dipentaskan. Dan puji Tuhan, beberapa kali saya memenangkan lomba atau kejuaraan bersama dengan rekan-rekan saya. Dan ini sangat didukung oleh sekolah. Kemudian juga ada pentas seni pada saat saya kelas 8 dengan tajuk The Musical. Ini juga adalah salah satu momen besar dalam kehidupan saya di mana saya bisa bermain dalam suatu acara yang sangat besar pada saat itu. Dan saya juga sangat bersyukur untuk SMPK 5 yang memberikan wadah kepada saya. Kemudian di samping musik, saya juga sempat mengikuti satu perlombaan yang sangat memorable buat saya, yaitu JHEC, Junior High English Competition, di mana pada saat itu SMPK 5 berhasil menjadi juara umum, ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah penabur lainnya, dan itu juga satu pencapaian yang besar bagi saya dan teman-teman saya. Pada saat itu saya juga tidak pernah mengikuti bimbingan belajar atau les bahasa Inggris, tapi guru-guru SMPK 5 bisa berhasil membuat kami berbicara dengan sangat lancar sehingga kami dapat memenangkan lomba-lomba yang ada dalam kompetisi itu. Kalau saya sendiri sih waktu itu presentasi dan bisa meraih juara 2. Dan teman-teman saya yang lain pun ada yang di bidang speech, ada yang di bidang newscasting, kemudian juga ada di bidang debat dan lain sebagainya. Banyak hal yang lain yang bisa dieksplor juga, seperti banyak juga teman-teman saya yang sangat baik dalam menari dan bernyanyi, dan mereka juga berhasil memenangkan Penabur International Choir Festival 2019, ya. SMPK 5 meraih juara pertama untuk kategori SMP pada saat itu. Oke, gitu aja dulu sharingnya pada hari ini.
saya merasa bahwa banyak hal yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama belajar SMPK 5 yang membentuk saya pada saat ini untuk menjadi anak yang bukan hanya pintar dan bukan hanya tekun dalam belajar, tapi juga menjadi anak yang dekat dengan Tuhan dan juga bisa melayani sesama dalam setiap kondisi yang kita dihadapkan. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nah disinilah waktunya untuk bertanya. Albert mengatakan, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Nah, teknisnya seperti apa? Bapak Ibu ketika ada pertanyaan, tolong raise hand. Ya, ada fiturnya tuh di Zoom kalau pakai laptop ada paling bawah ada reaction. Bapak Ibu bisa klik di situ. Ya, apabila ada kendala Bapak Ibu dalam raise hand, silahkan mengetik pertanyaan di chat Zoom. Ya, pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu akan dijawab langsung oleh Kepala SMPK 5 Penabur, Jakarta, dan akan dibantu oleh para wakil yaitu Ibu Novi, Ibu Bintang, dan Pak Ari. Jadi, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, yang tadi Pak Andre bilang, sekaranglah waktunya. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu. Dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang linknya sudah kami share melalui chat room. Ya, ada satu ini Pak Andre, namanya, mohon maaf, Ibu atau Bapak, boleh aktifkan kameranya. Kan kameranya Bapak atau Ibu? Oh, Bapak. Oke, dengan Bapak Luki. Dengan Bapak Luki Indriyadi. Indriyadi. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Silakan, Bapak. Selamat siang. Anak saya kebetulan kan SD-nya nggak ikut Mandarin. Apakah nanti pada saat SMA-nya boleh gitu? Nggak apa-apa gitu? Gitu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Luki. Saya sedikit simpulkan dulu ya, Bu Wani. Ya. Anak dari Pak Luki sewaktu SD tidak mengikuti pelajaran bahasa Mandarin. Bagaimana di SMP, apakah bisa atau tidak? Itu dulu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Luki. Mungkin mau langsung dijawab, Mem Rita? Ya, silakan Mem. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Belum makan siang semua tapi sudah sarapan. Jadi happy brunch ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya di Penabur Fair, khususnya di Sekolah SMPK 5 Penabur, Jakarta. Kami satu-satunya sekolah penabur di Jakarta Timur ya Bapak Ibu, dan kami siap melayani anak Bapak Ibu semua. Dan untuk pertanyaannya Pak Luki, bagaimana nih kalau misalnya anak saya kan bukan dari penabur, nggak punya pelajaran Mandarin, sekarang masuk penabur ada pelajaran Mandarin. Ya, memang kekhawatiran ini dirasakan nggak cuma sama Pak Luki saja, ya, tapi biasanya kekhawatiran ini dirasakan oleh orang tua yang anaknya memang bukan dari penabur. Tidak usah menjadi suatu masalah, Bapak Ibu, karena guru kami sudah memakluminya dan sudah tahu. Jadi nanti guru kami memang akan mengajari, memang bukan dari dasar, karena memang memerlukan kerja ekstra juga dari anak Bapak Ibu ya. Tapi minimal pasti ada pengulangan dari dasar, karena kami mengetahuinya ini tuh sudah terjadi bertahun-tahun. Ya, jadi bukan setahun, 2 tahun ini. Biasanya memang mayoritas anak-anak yang masuk non penabur itu memang agak sedikit mengalami kendala di pelajaran Mandarin. Tapi itu bukan suatu masalah karena guru kami sabar dalam mengajari selama anak kita juga memang bersemangat dalam mempelajari bahasa Mandarin. Ya, karena memang bahasa ini salah satu bahasa yang dipakai di internasional selain bahasa Inggris, dan memang ini tuh juga menjadi bahasa yang makin hari makin populer ya Bapak Ibu gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir ya.
Semoga sudah terjawab ya Pak Luki. Oke. Mungkin saya sedikit tambahkan ya, Pak Andre sama Bu Filomena. Pada umumnya, kalau untuk anak-anak mau dari penabur ataupun bukan penabur, ketika masuk ke SMPK 5, biasanya memang mengalami yang namanya penyesuaian. Ya, dan itu pun pasti kita ngalamin semuanya ya, dari baju merah menjadi baju biru. Biasanya kita ngalamin semua penyesuaian. Hanya ada yang cepat dalam menyesuaikan, ada yang kurang cepat dalam beradaptasi, itu wajar. 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu adalah biasanya masa-masa adaptasi. Biasanya seperti demikian. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kalau di SMPK 5 itu ada yang namanya grup KKO, ya, kelompok kepedulian orang tua, dimulai dari kelas 7, di mana orang tua pun dibekali bagaimana sih cara mendampingi anak di jenjang SMP. Karena pasti pendampingannya akan berbeda ketika dia di jenjang SD gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Nanti kalau Bapak Ibu dengar gitu kayaknya susah banget ya sekolah di penabur, itu karena anaknya belum menyesuaikan diri. Begitu anaknya sudah melewati motivation training, sudah melewati begitu macam pembinaan, biasanya anak sudah makin lama makin bisa beradaptasi. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin silakan untuk pertanyaan berikutnya ya. Pak Andre atau Bu Wani. Ya. Oke, terima kasih Membrita. Selanjutnya Ibu Shirley. Mohon maaf kalau jika salah. Oke, silakan Bu. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Membrita, juga guru-guru penabur lainnya. Ya, saya ingin bertanya nih guru-guru. Kebetulan anak saya juga bukan dari SDK Penabur, hanya TK-nya saja di Penabur. Waktu itu kami memilih SD-nya di dekat rumah. Tapi kebetulan sama-sama SD Kristen gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi kekhawatiran saya. Pertama memang untuk Mandarin, kan di SD di sini juga tidak ada Mandarin. Lalu kemudian bagaimana persyaratan dan apakah dites dulu ya gitu, karena waktu anak kedua saya juga masuk SDK 4 Penabur itu juga tes dulu, tes bahasa Inggris. Nah, apakah juga sama masuk ke SMP-nya juga harus dites, dan tesnya itu apa saja ya, Mem? Mungkin itu aja beserta dengan persyaratannya, dan apakah harus segera administrasinya itu harus segera diselesaikan di sekarang ini atau menunggu nanti? Itu aja. Menunggu nanti setelah lulus maksudnya. Ya, terima kasih ya guru-guru. Ya, terima kasih Ibu. Mau langsung dijawab Membrita? Ya, saya langsung jawab aja. Biar sayanya konsentrasi jawabnya ya. Begini Ibu Shirley, terima kasih untuk kepercayaan yang Ibu berikan. Ya, memang sekarang itu puji Tuhan Bu Shirley, BPK Penabur itu merubah sedikit ya persyaratan yang harus kita jalankan dalam soal penerimaan siswa. Jadi pada tahun ini kita ada yang namanya gelombang non-tes. Ya, jadi tidak perlu anak ibu itu dites, tapi cukup melampirkan nilai rapotnya pada saat dia kelas 5. Jadi pada saat dia belajar tahun lalu, gitu ya. Jadi kalau ibu melewati lebih dari tanggal 30 Agustus, ya memang kita ada yang namanya gelombang non-tes, gitu ya. Tapi sampai saat ini kita masih punya gelombang tes ya, gelombang non tes ya Bu Shirley. Jadi tinggal Ibu melengkapi saja. Ibu hari ini membeli formulir pendaftaran, kemudian disubmit persyaratan-persyaratannya. Nanti kita akan bantu untuk melihat nilai anak Ibu, tapi tidak akan kami tes. Jadi mungkin kalau tes kayaknya anaknya jadi stres gitu ya. Enggak lah, nggak usah stres ya, kan belajar bisa pelan-pelan. Pasti nanti kami bantu ya. Nggak usah khawatir, Bu. Tanggal berapa, maaf Ibu, yang non-tes tadi, Bu? Sampai tanggal ya, berapa? Kalau misalnya, mungkin Pak Dani bisa dijelaskan lebih detail ya, Pak Dani. Jadi kita itu ada gelombang non-tes, Bu. Gitu. Ya, Ibu. Perkenalkan saya Dani, Tata Usaha. Untuk pendaftarannya dimulai dari 21 kemarin sampai tanggal 30, Ibu. 30 Agustus, hari Senin. Jadi mungkin untuk persyaratannya apakah sudah pernah Ibu dapatkan? Saya sudah lihat di PSB itu sih, yang PSB Penabur ya. Oh iya, nanti kita kirimkan untuk khusus SMPK 5 ya Bu. Ya, baik. Jadi bisa langsung semuanya,
Untuk itu ditunggu sampai tanggal 30. Jika ada kendala bisa menghubungi kita di nomor, nanti saya cantumkan di chat ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani, Mem Rita. Nah, untuk teknis pendaftaran supaya Bapak Ibu lebih nyaman dan mungkin setelah Zoom ada kelupaan sedikit, ya maklum ya, lupa itu manusiawi kan Bapak Ibu. Nah, Pak Dani akan mencantumkan nomor handphone ya. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung ditanya Bapak Ibu. Nah, Bu Wani ada lagi dengan Bapak atau Ibu Ariwita. Dari SDK 9. Oh, SDK, Bapak. oke, dengan Bapak Ari. Silakan Pak. Silakan Pak. Selamat pagi, saya dengan John, ini nama istri Ari. Iya Pak. Mau nanya, sekarang kan anak saya di SDK 9 ya, SDK 9 Penabur ya. Nah tadi sebenarnya mirip dengan Bu Shirley tadi, bahwa pertama ternyata ada, saya baru tahu banget nih, ternyata ada yang non-tes ya ternyata ya. Baru sampai pendaftarannya sampai Agustus besok 30 Senin berarti ya. Mungkin nanti coba saya hubungin nomornya nanti ya. Kemudian saya kan pernah mau daftar juga tuh SD tuh di SDK 4 ya kalau nggak salah ya, SDK 4 ya waktu itu ya. Ternyata pada saat belum buka pendaftaran udah tutup gitu. Kenapa saya datang Agustus dibilang pembukaan tuh September Pak, tapi udah penuh gitu kan. Karena katanya didahulukan dari TKK-nya gitu. Kebetulan saya bukan dari TK Penabur gitu. Nah sekarang anak saya kan di SDK 9 nih. Misalnya saya juga baru tahu tadi bahwa sampai dengan Senin ada non-tes gitu. Itu apakah ada juga pendahuluan untuk SD, prioritas untuk SD yang dari SDK 4 atau tidak, dan kira-kira nanti yang gelombang non-tesnya itu berapa persen gitu. Misalnya saya ternyata kelewatan yang gelombang non-tes gitu ya. Nah itu gelombang tesnya apakah yang diterima itu berapa persen gitu. Untuk karena emang SDK paling dekat dari rumah saya SDK ini nih, SMPK paling dekat nih, SMPK 5 Penabur gitu. Makanya niatnya pindah ke sini gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Mem. Ya, terima kasih Pak untuk kepercayaannya. Memang puji Tuhan Pak, kami bersyukur banget kepada Tuhan kalau sekolah Penabur tuh memang diberkati luar biasa. Makanya banyak sekali, jadi belum buka pendaftaran, tiba-tiba udah tutup ya, karena memang kepercayaan tingkat masyarakat kepada sekolah BPK Penabur tinggi ya. Jadi makanya banyak sekali pihak-pihak terutama dari anak dalam, kalau kita bilang tuh dari anak dalam ya. Dari anak dalam tuh yang cepat-cepat mau mendaftar. Pada prinsipnya semua anak SDK Penabur kita sebut semua anak dari SDK Penabur, mau SDK 4, SDK 8, ya, SDK 9, kita sebut memang sebagai anak dalam. Ya, jadi Bapak nggak usah khawatir. Kemudian nanti apakah ada prioritas? Enggak, semua juga kita prioritasin karena kita sebut sebagai memang anak kami sendiri. Ya, terus nanti keterimanya bagaimana? Kalau kelas udah penuh, ya kita nggak bisa terima lagi. Tapi kalau kelasnya belum penuh, kita pasti bisa terima, Pak. Nah, puji Tuhan tahun ini kita terima 6 kelas dan tahun depan pun kita juga terima 6 kelas ya. 4 kelas nasional, 2 kelas bilingual itu Pak. Ya, jadi memang kita apakah bulan depan masih ada nggak tempatnya? Itu kita nggak tahu Pak. Gitu. 2 bulan lagi masih ada nggak tempatnya? Kita nggak tahu karena memang pendaftaran itu kan berdasarkan memang ya maaf ya mungkin berdasarkan waktu ya. Jadi kalau besok orang tua daftar ya kita terima, 2 hari lagi daftar ya kita terima gitu loh sampai memang kapasitas kami terpenuhi. Itu Pak jawaban dari saya. Semoga membantu ya Pak. Makasih Mem Rita. Berarti ntar saya tanya ke Pak Handani ya ini, Pak Handani Utapea. Ya, kalau untuk teknis pendaftaran silakan. Oke. Terima kasih Mem Rita. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, terima kasih Mem atas jawabannya. Sekali lagi mengingatkan ya Bapak Ibu, untuk teknis pendaftaran, Bapak Ibu bisa langsung japri dengan Pak Handani Hutapea. Kontaknya ada di chat. Ya, selanjutnya Mem ada pertanyaan melalui chat.
chat room ya, sebentar ya Ibu Ini Riana. dari Ibu Sylvia. Ya, saya bacakan ya. Selamat siang, saya orang tua calon siswa baru. Izin bertanya, apa keunggulan penabur dari sekolah lain dalam pembelajaran selama pandemi ini sehingga menjadi optimal? Terima kasih. Silakan, Mem. Ya, terima kasih Bu Sylvia untuk pertanyaannya. Saya coba bantu jawab. Apa keunggulannya penabur dari sekolah lain? Keunggulan kami itu cuma satu. Kami punya Tuhan Yesus, itu yang pertama. Ya, itu yang menjadi landasan kami. Dan kami mengimani bahwa iman Kristen itu yang akan membantu kami dalam melayani anak-anak kami. Ya, kemudian yang kedua, kami bersyukur kami punya guru-guru yang mau belajar. Pandemi ini adalah sesuatu hal yang baru. Ya, bukan untuk penabur saja tapi untuk dunia, ya. Untuk kami tuh ini sesuatu yang baru, tapi ini tuh menjadikan kami sebagai suatu tantangan. Ini challenge yang harus kita tempuh, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Sekarang kebetulan ada COVID-19 ya. 2 tahun lagi apakah ada lagi pandemi? 3 tahun lagi apakah ada pandemi? Kita nggak pernah tahu. Ya, tapi kami bersyukur lewat pandemi ini kita belajar lebih banyak. Anak-anak belajar lebih banyak. Dan lewat pandemi ini guru-guru yang tadinya maaf kata ya, yang sedikit gaptek dalam pembelajaran menjadi lebih inovatif dalam pembelajaran. Dan kami juga bersyukur lewat pandemi ini ya, sekolah kami tuh juga bisa menemukan kegiatan-kegiatan online yang menarik. Ya, yang sebenarnya mungkin harusnya dari dulu bisa diginiin nih. Tapi bersyukur hanya gara-gara pandemi ternyata kita bisa jalankan. Kita juga bersyukur pada saat pandemi ini kita juga bisa mengundang ya narasumber-narasumber dari berbagai macam, dari berbagai negara untuk bersama-sama dengan kami memberikan pembelajaran baik kepada guru maupun kepada siswa. Ya, kita bisa mengundang alumni-alumni. Kalau dulu-dulu kayaknya kalau mengundang alumni untuk sharing, untuk testimoni itu susah ngikutin acara mereka, agenda mereka yang udah banyak. Tapi bersyukur gara-gara pandemi, gara-gara sebuah Zoom, gara-gara sebuah virtual meeting, kita bisa mengundang mereka walaupun mereka ada di misalnya di Amerika gitu ya, ataupun ada di luar kota, di luar Jakarta, seperti itu Bu. Nah, kalau keunggulan yang pasti keunggulan dari BPK Penabur adalah mau mempelajari hal-hal baru baik guru maupun siswa dan tentunya dengan dukungan orang tua. Itu jawaban dari saya. Semoga membantu ya Bu Sylvia. Ya, terima kasih Mem Rita. Pak Andre. Oke. Ya, Bu Wani. Aduh, waktunya ini Pak Andre tidak mencukupi nih. Oke. Mungkin ada satu ya. Ibu Riana ya. Ibu Riana udah raise hand ya. Oke, Ibu Riana silakan. Silakan Ibu Riana. Halo, terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanya, saya orang tua dari anak kelas 7. Yang mau saya tanyakan, BPK Penabur ini kan ada beberapa cabang ya Bu ya di seluruh Indonesia ya, atau di seluruh Jakarta, Jabodetabek. Yang mau saya tanyakan, mengapa program-program BPK Penabur itu berbeda-beda setiap tempatnya Bu? Seperti kayak tadi entrepreneur di BPK 5 SMP BPK 5 ini kenapa tidak ada gitu. Kebetulan di rumah saya itu kan ada 2 BPK Penabur. Rumah saya itu di tengah-tengahnya. Jadi satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini bilingual tidak ada, sedangkan di BPK Penabur SMPK 4 itu ada bilingualnya gitu Bu. Itu sih yang mau saya tanyakan, kenapa tidak sama setiap daerah program-program di BPK Penabur. Ya, terima kasih Bu Riana untuk pertanyaannya. Saya bantu jawab. Memang BPK Penabur ini punya lebih ya dari 80 sekolah dan memang berbeda-beda Bu satu dengan lainnya. Itu supaya memang bisa menjangkau keheterogenan masyarakat. Ada sekolah-sekolah yang memang di lokasi di mana memang mungkin masyarakat di sekitar situ itu senang dengan program entrepreneurship. Ya, tapi ada satu wilayah yang programnya tuh nggak terlalu meminati ya untuk entrepreneurship. Tapi kalau BPK Penabur kita ingin menjembatani semua aspek dari masyarakat. Kita ingin bantu supaya
sekolah-sekolah ini punya kemampuan untuk lebih maksimal lagi di setiap lapisannya. Nah, memang SMPK 5 tidak punya program entrepreneurship, tapi kami punya program bilingual. Program bilingual ini memang tidak semua sekolah. Nah, tapi kalau entrepreneurship kita enggak, karena kita melihat memang masyarakat di sekitar Jakarta Timur tidak terlalu punya minat untuk tidak punya minat di bidang entrepreneurship. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Sebenarnya entrepreneurship itu sebenarnya mindset, ya. Mindset itu yang kami tanamkan kok, ya kan, untuk anak-anak kita. Jadi memang programnya enggak, tapi mindsetnya kita tanamkan untuk anak-anak, ya. Nah, kita juga punya sekolah international school, ya. Nah, sekolah international school untuk apa tujuannya? Tentu untuk tujuannya untuk mempersiapkan anak-anak kita kalau memang dia mau sekolah di luar negeri, misalkan seperti itu. Tapi apakah kalau misalnya anak saya kalau sekolah misalnya dari SMPK 5 ke SMAK 7 nggak bisa ke luar negeri? Bisa Bapak Ibu, tetap bisa. Ya, hanya kami punya ciri khas dan keleluasaan masing-masing dalam menjalankan program kurikulum sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau keunggulannya SMPK 5 ini apa? Selain punya bilingual, kami punya program seni yang cukup tinggi di antara jenjang SMP yang lain. Di antara sekolah-sekolah SMP yang lain, kita punya prestasi seni yang baik. Kita punya prestasi akademik yang baik, dan tentunya kita juga punya prestasi olahraga yang baik. Jadi ciri khas sekolah masing-masing emang berbeda-beda, Bu, gitu. Ya, itu aja. Tapi kami masih di payung yang sama, payung BPK Penabur Jakarta. Semoga menjawab ya, Bu. Jadi hanya ini pilihannya kembali kepada orang tua, gitu loh. Tinggal orang tua yang menyesuaikan. Kita cari sekolah kan yang cocok dengan anak kita, gitu. Ya, jadi BPK Penabur tuh menyediakan begitu banyak pilihan. Jadi tinggal Bapak Ibu mencari yang terbaik untuk anak Bapak Ibu. Mungkin menjawab ya Bu Riana. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Mem Rita, terima kasih Bu Riana. Ya, sekali lagi mengingatkan ya Bapak Ibu, waktu yang memisahkan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan untuk Japri Pak Handani Hutapea. Kontaknya akan sudah saya kirimkan di chat Zoom. Silahkan Bapak Ibu save atas nama Pak Handani Hutapea. Ya, terima kasih Bu Wani, sangat disayangkan waktu yang membatasi kita, Bu. Betul sekali. Ya, selanjutnya kita ada sesi berikutnya. Apa ya Bu Wani ya? Acara selanjutnya yaitu Games dan Undian Door Prize. Bisa dibantu dari host. Ya, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Hai, bergabung lagi di Room Bersama ini. Bagaimana tadi sesi pertama? Seru bukan? Nah, nantikan. Kita akan ada sesi yang berikutnya untuk mengenal sekolah pilihan kedua Bapak Ibu dan putra-putri nanti. Tapi saat ini kita akan jeda sejenak. Kita bersama-sama ingin mendengarkan pengumuman juara lomba Race the Star. The wheels on the bus go round and round, round and round. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Lewat tiga ku tepat percaya pada
Time for Africa. Tamina, mina, waka, waka, Do you know what is dreams? This is not what you see in sleep. Dream is something that you really want to achieve. God is so good. God is so good. Heal the world, make it a better place. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak peserta Lomba Raise the Stars BPK Penabur Jakarta. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kegiatan Raise the Stars ini dapat berjalan dengan baik. Dan semua proses penilaian juga sudah selesai dilakukan. Luar biasa, kami tidak menduga antusiasme pada kegiatan ini sangat tinggi. Sekitar 500-an video sudah diterima oleh panitia. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mengirimkan video putra-putrinya. Peserta Raise the Stars tidak hanya berasal dari Jabodetabek saja, namun ada juga peserta dari 8 kota lainnya yang berada di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Sebagai Badan Pendidikan Kristen yang memberikan layanan pendidikan secara holistik, BPK Penabur Jakarta sangat menghargai semua jenis kecerdasan yang dimiliki anak-anak. Para peserta Raise the Stars ini memiliki beragam bakat, talenta, dan kemampuan non-akademik yang sangat luar biasa, sehingga membuat kagum para juri yang terdiri dari tenaga pendidik atau kependidikan di jenjang TK dan SD. Beragamnya bakat dan kemampuan ini tentu perlu mendapatkan tempat yang tepat agar bisa berkembang dengan optimal. Untuk itu, BPK Penabur Jakarta siap mendampingi dan mengembangkan bakat dan minat para peserta didik melalui desain pembelajaran yang mengedepankan 4C skill: critical thinking, communication, creativity, and collaboration, serta beragam pilihan kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan siswa yang bersifat non-akademik lainnya, serta mengedepankan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Selamat kepada semua peserta dan terutama para pemenang Raise the Stars BPK Penabur Jakarta. Terima kasih untuk partisipasi Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Wow, selamat untuk adik-adik pemenang. Semangat untuk terus berkarya dan mengembangkan talenta kalian ya. Dan buat yang lainnya kita nantikan event Raise the Stars tahun depan. BPK Penabur Jakarta ingin memberikan apresiasi yang luar biasa. Terlebih-lebih buat orang tua calon siswa yang telah mendaftarkan putra atau putrinya melalui event Amazing Benefit. Kita akan saksikan bersama pengumuman reward dari event Amazing Benefit BPK Penabur Jakarta. Semarak Amazing Benefit beserta berbagai rewardnya menambahkan semangat buat Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putrinya bergabung di BPK Penabur Jakarta. Ajak pula saudara, keluarga, teman, sahabat, ataupun kolega, teman kerja yang ingin mencarikan sekolah bermutu buat putra-putrinya, silakan daftarkan ke BPK Penabur Jakarta. Nikmati reward dari penabur Wonderful Six.
Sibling Existing, Alumni Reward, GKI Membership, Siswa Berprestasi, dan Bundling Package TK SD. Sebelum kita beranjak ke sesi sekolah pilihan kedua, mari kita mengucapkan syukur atas rangkaian acara yang sudah berlangsung begitu baik dan lancar. Dan puji syukur kepada Tuhan melalui doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Kumalasari Onggobawono. Selamat siang Bapak dan Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu selama penabur fair ini. Mulai dari awal penabur fair ini direncanakan, hingga pelaksanaan penabur fair, hingga penutupannya. Sungguh itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu senantiasa menolong para anak didik yang dikirimkan kepada kami, sehingga semua peserta didik kami dapat bertumbuh di dalam Engkau, dapat menjadi garam dan terang dunia, dapat menjadi berkat dan berdampak bagi sesamanya. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk penyelenggaraan penabur fair ini. Kiranya Engkau saja menolong mereka di dalam event-event selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua anak-anak murid yang kiranya boleh bergabung di BPK Penabur Jakarta ini. Kau berkati mereka satu persatu beserta dengan orang tua masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya sekarang kita akan menuju ke sesi pilihan sekolah kedua. Manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh sebanyak-banyaknya informasi mengenai profil sekolah, program layanan sekolah, dan masih banyak lagi informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Pergi ke pasar beli lumpia. Enaknya makan berdua. Jangan pergi, tetap setia. Masih ada sesi kedua. Akhir kata, BPK Penabur Jakarta bersama dengan segenap panitia Penabur Fair 2021 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat, orang tua calon siswa beserta putra-putri di dalam menyemarakkan event penerimaan siswa baru 2022. Jangan ragu, jangan bimbang, mantapkan pilihan Anda bersama dengan BPK Penabur Jakarta. Bersama kita berbakti untuk negeri, bersama kita berjuang di dunia pendidikan. Bersama dengan BPK Penabur Jakarta, berani berubah, semakin berbagi dan berdampak bagi sesama. Oke, dengan berakhirnya video closing tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari bergabung dan bersama menjadi satu keluarga di SMPK 5 Penabur Jakarta. Sampai ketemu di tahun pelajaran 2022-2023.